Ranti, silakan masuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk Ibu. Oke baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Rindika Kopiriana. Di sini saya selaku ahli gizi di rumah sakit ini, saya akan memberikan konseling gizi kepada Ibu. Sebelumnya mau izin Ibu, nama Ibu dan umurnya berapa ya Ibu? Ya, nama saya Ranti Apriliani Mbak. Terus tahun ini saya memasuki 26 tahun. Oke baik, jadi nama Ibu Ranti dan umur Ibu 26 tahun. Kalau boleh tahu umur bayi Ibu berapa ya? Bayi saya bulan ini masuk ke bulan kelima Mbak. Oh 5 bulan ya. Jadi pada hari ini gimana nih kabar Ibu dan bayi? Alhamdulillah baik Mbak. Oke baik Ibu Ranti, datangnya Ibu ke sini apakah ada maksud atau tujuan tertentu atau pada masalah tertentu yang ingin dikonselinkan kepada saya? Ya Mbak, jadi saya selama menyusui bayi saya ini masih saya tidak lancar gitu loh Mbak. Itu kira-kira karena faktor apa ya? Oke baik, sebelum itu saya izin mengutar waktu. Di sini saya akan melakukan konseling gizi yang kurang lebih akan memakan waktu 30 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Mbak. Terima kasih. Sekarang saya mohon izin untuk Ibu dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkaran atas. Mbak Reva, minta tolong dong. Ini bayinya digendong dulu ya Mbak. Tolong soalnya saya mau ukur tinggi badan. Sini. Ini sebelumnya spotnya dicopot ya. Nah, sama aja nih Mbak. Ya, hadapnya ke sana ke depan. Oke. Bisa mundur sedikit Ibu. Tangannya ke depan ya. Permisi. Oke. Oke, baik, terima kasih. Tangannya ke depan Ibu ya. Permisi. Silakan. Oke, bisa turun Ibu ya. Oke, jadi untuk tinggi badannya 158 cm dan untuk berat badannya 48 kg Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengukuran lingkaran atas Ibu. Silakan duduk kembali. Oke, jadi saya minta tolong untuk siku-siku Ibu ya. Oke baik Ibu, untuk lingkar-lingkaran atasnya 24 cm. Oke baik Ibu Ranti, di sini saya meminta izin untuk melakukan food list dan food recall 24 jam, yaitu di mana saya akan menanyakan asupan makanan Ibu selama 24 jam dari mulai pagi kemarin setelah Ibu bangun tidur sampai tadi pagi Ibu bangun tidur juga. Jadi untuk pagi kemarin setelah bangun tidur, apakah ada kegiatan Ibu? Saya cuma salat subuh sih kebetulan. Ibu bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5, salat subuh Ibu ya. Setelah itu kemudian ada konsumsi apa Ibu? Untuk sarapan ya Mbak? Sarapan jam berapa Ibu? Saya sarapan kurang lebih jam 8 pagi deh kayaknya. Oke, jam 8 itu sarapannya kira-kira apa aja Ibu? Kemarin saya ada beli nasi goreng. Oke, nasi goreng Ibu ya. Terus Kemudian toppingnya saya pakaiin sosis sama juga telur goreng. Jadi di pagi hari ada nasi goreng, telur sama sosis gitu ya. Kemudian setelah sarapan ada kegiatan apa lagi Ibu? Setelah sarapan saya cuma ngomong bayi saya aja, tapi saya sekalian nyemil juga sih Mbak. Oke, jadi di jam berapa itu Ibu kira-kira? Sekitar jam 10 mungkin. Itu cemilan apa Ibu? Saya ada konsumsi susu ya Mbak, susu putih itu cair sama biskuit. Jadi susu putih dan biskuit di selingan pagi ya. Nah, kemudian setelah itu Ibu ada kegiatan apa lagi Bu? Setelah itu saya tidur siang, sekalian di dekat bayi saya. Setelah itu bangun tidur, saya ada makan siang ya Mbak? Oke, kira-kira makan siang jam berapa Ibu? Makan siang nunggu suami saya pulang kerja sekitar 1:30 Mbak. Oke, 1:30 berarti di makan siang itu Ibu makan apa aja kira-kira?
Saya udah makan nasi putih, kemudian ada sayur bening juga, Sayur bening. ada tempe sama saya masak ikan layang. Oke. Tempe goreng ibu ya? Ya, tempe goreng. Ikannya digoreng juga. Ikannya digoreng juga. Kemudian setelah makan siang ibu ada aktivitas apa lagi? Kan siang setelah itu saya nggak ada sih, lo cuma nonton drakor aja sampai-sampai. Ya. Kira-kira pas jam-jam 9 sore itu ada konsumsi apa gitu? Oh, saya kemarin tuh ada juga sekali jalan tuh mbak, jalan sore. Kebetulan saya ada beli kacang hijau, bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau ya di Selingan sore. Ya. Oke, kemudian ini kan menjelang malam ya, Bu ya. Apakah ibu ada konsumsi makanan pas makan malam? Makan malam ada mbak, saya ada konsumsi nasi putih juga. Ya, seperti. Kemudian saya ada juga goreng tahu tepung, Oke. sama udang juga, udang goreng, sama tumis kangkung. Oke, baik ibu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Setelah itu saya juga ada buat smoothie sih mbak. Oh, smoothie. Itu dikonsumsinya kapan bu smoothie-nya? Pas Smoothie. makan malam? Selang sejam setelah makan malam. Kira-kira jam berapa? Jam 9 ya kayaknya mbak. 9 ya Bu ya. Kira-kira ini smoothie-nya smoothie apa ibu? Apa ya, kemarin mangga. Oh, mangga. Oke, saya izin review ulang ya Bu ya, yang ibu konsumsi dari pagi sampai malam. Oke, di pagi hari ibu ada makan nasi goreng, terus ada topping telur dan sosis. Kemudian di selingan pagi ibu ada minum susu putih dan ada makan biskuit, ibu ya. Kemudian di siang hari ibu ada makan nasi putih, tempe goreng, ikan goreng dan sayur bening. Nah, di selingan sore ibu ada makan bubur kacang hijau. Nah, di malam hari ibu ada konsumsi nasi putih, tahu tepung, udang goreng, tumis kangkung. Kemudian sejam setelah makan malam ibu ada makan smoothies mangga. Adakah yang perlu ditambahkan lagi bu? Atau ada yang mau dikurangi? Sudah sih mbak, benar kan saya kemarin konsumsi Oke, itu baik. aja. Ya. Oke, baik ibu, nanti saya lanjutkan ke food recall 24 jam ya. Tadi ibu pagi ada makan nasi goreng. Nah, di sini kira-kira ibu makan nasi gorengnya seberapa banyak ibu? Di sini ada piring A, B, dan C. Saya pakai porsi yang B sih mbak. Oke, yang B. Sarapan. Oke, jadi porsi sedang ya. Sedang. Oke. Porsi sedang itu ada 200 gram. Nah, kemudian ibu ada konsumsi telur. Nah, itu kira-kira telurnya diapakan ibu? Kemarin saya dadar aja sih mbak. Oke, dadar ya. Iya. Nah, di sini saya ada foto telur dadar. Apakah benar ukurannya segini? Seperti ini. Ya, jadi untuk telur dadarnya ini ada 60 gram. Kemudian ada konsumsi sosis ibu. Sosisnya ini kira-kira ibu konsumsinya seberapa banyak? Saya cuma 1 bungkus aja sih mbak. Satu bungkus. Kira-kira itu mereknya apa? Penzel mbak. Oke, baik ibu Ranti. Jadi lancar atau tidaknya ASI itu dipengaruhi beberapa faktor. Nah, tidak hanya dari faktor makanan aja, tapi juga bisa disebabkan karena stres dan cara menyusui yang salah. Apakah ibu bersedia untuk saya jelaskan mengenai cara menyusui yang benar? Iya mbak, saya percaya. Baik ibu, di sini saya punya contoh langkah-langkah cara menyusui yang benar. Untuk langkah pertamanya itu, ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung. Jadi kaki harus menempel pada lantai ya. Kemudian di langkah kedua, posisikan bayi dengan benar. Jadi posisikan bayi itu senyaman mungkin dalam gendongan ibu. Oke. Kemudian langkah ketiga, setelah bayi berada di posisi yang benar, pegang payudara ibu dengan tangan yang bebas. Jadi usahakan tangan yang tidak menggendong itu memposisikan payudara ya. Nah, untuk langkah keempat, letakkan jempol di atas puting dan areola. Di area hidung, bayi akan menempelkan di payudara. Jari telunjuk di bagian bawah, yaitu di area dagu, bayi akan menempelkan di payudara. Ya. Kemudian di langkah kelima, tekan payudara sehingga bentuknya menyerupai huruf C sesuai mulut bayi. Langkah keenam, dekatkan bayi ke payudara, kemudian beri sentuhan agar mulutnya terbuka lebar, seperti menguap.
Oke, untuk langkah yang terakhir, segera tempelkan mulutnya ke puting dan areola ibu. Oke, baik Ibu Ranti, selain permasalahan ASI yang tidak lancar, apakah ada masalah lain Ibu? Ya Mbak, saya selama menyusui ini sering mengalami rambut rontok ya Mbak. Itu gara apa ya kira-kira? Jadi kerontokannya ini selama menyusui atau udah lama? Oh, setelah menyusui. Oke, jadi ini Ibu ya, dilihat dari asupan makan Ibu tadi, Ibu kan tidak ada penurunan nafsu makan. Nah, setelah saya diagnosa, ternyata Ibu mengalami stres yang ditandai dengan kerontokan rambut. Dan itu sangat berakibat ke kelancaran ASI. Jadi kalau bisa Ibu harus menghindari hal-hal yang membuat Ibu stres karena sangat berpengaruh sekali dengan kelancaran ASI Ibu, ya. Ya Mbak, jadi ada nggak sih saran dari Mbak gimana cara untuk ngilangin atau menghindari stres itu sendiri? Kalau dari saya sendiri sebagai ahli gizi, saya menyarankan Ibu untuk selalu berpikir positif dan juga menjaga kesehatan Ibu, terutama Ibu jangan sampai anemia. Nah, dengan cara Ibu mengkonsumsi makan makanan yang tinggi akan zat besi dan vitamin B12. Untuk makanan dari yang kaya akan vitamin B12 dan kaya zat besi itu seperti daging merah, hati ayam, sayur-sayuran hijau gitu Ibu ya. Baik Ibu Ranti, dari sekian penjelasan saya, apakah sudah paham atau ada perlu yang diulangi lagi, dijelaskan kembali? Sudah paham Mbak, terima kasih Mbak. Oke, baik, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Iya ya. Mbak, sama.